Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 15 Juni 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Mutisme Selektif. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mutisme selektif adalah kondisi psikologis di mana anak-anak tidak dapat atau enggan berbicara di situasi tertentu. Meskipun mereka bisa berbicara dengan lancar di lingkungan lain, seperti di rumah atau dengan orang-orang yang mereka kenal dengan baik. Biasanya, mutisme selektif terjadi dalam situasi sosial seperti di sekolah dengan teman-teman baru atau dengan orang dewasa yang tidak dikenal. Anak-anak dengan mutisme selektif seringkali tidak dapat berbicara karena rasa cemas atau takut, meskipun mereka sebenarnya mampu berkomunikasi dengan baik dalam situasi yang lebih aman dan nyaman bagi mereka. Pada akhirnya, mereka mungkin hanya akan berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah saja. Pernahkah Anda merasa begitu lelah, bingung, atau terbebani oleh masalah hidup sehingga ketika Anda hendak berdoa, Anda kesulitan untuk berkata-kata atau mengucapkan sepatah kata pun? Pikiran dan perasaan yang bercampur aduk membuat Anda tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan. Mungkin ada begitu banyak hal yang Anda rasakan, seperti kekhawatiran tentang masa depan, tekanan dalam pekerjaan, konflik dalam hubungan, atau bahkan kesedihan yang mendalam, sehingga membuat kita begitu tertekan, bahkan di dalam waktu doa, kita pun tidak mampu untuk mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan. Hal ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Terkadang kehidupan memberikan begitu banyak beban yang membuat hati kita terasa penuh dan berat. Namun, tahukah Anda bahwa meskipun kita tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan kita dengan kata-kata, Tuhan tetap mendengar kita. Tuhan mengetahui keadaan hati kita lebih dari siapapun. Dia tahu setiap beban yang kita pikul. Dan lebih dari itu, Dia sudah menyertai langkah kita sejak awal. Roma 8 ayat 26 mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa atau apa yang harus kita ucapkan, Roh Kudus hadir untuk membantu kita. Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan mendengar kita, bahkan dalam keheningan. Dan Dia memahami lebih dalam dari apa yang bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tidaklah masalah jika kita kekurangan kata-kata dalam doa kita. Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang sempurna. Yang Dia inginkan adalah hati yang tulus dan terbuka. Dalam momen-momen ketika kita merasa bingung atau terlalu lelah untuk berbicara, percayalah bahwa Tuhan
mendengarkan, dan memahami kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan membantu kita dengan caranya yang ajaib. Dalam kelemahan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya mendengar kata-kata kita saja, melainkan juga melihat hati kita. Ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan tetap ada di samping kita dan siap sedia menampung segala keluhan, setiap kesedihan, dan setiap beban kita di dalam tangannya. Kata-kata bijak hari ini, doa bukan hanya ucapan yang terungkap keluar dari mulut, namun juga semua hal yang ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, tolonglah aku di saat beban hidup yang berat menerpaku. Aku membutuhkan tuntunan dan pimpinanmu dalam doa-doaku dan hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa siap untuk membantu kita sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.